Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik kelas 8 SMP, di video kali ini kita akan membahas materi IPA Fisika, yaitu tentang materi gaya. Jadi dalam video ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu tentang pengertian gaya, kemudian macam-macam gaya. Jadi ada istilahnya gaya sentuh, gaya tak sentuh, kemudian ada lagi istilahnya tentang gaya gesek. Nah, selanjutnya juga kita akan menjabarkan tentang hukum dasar yang digunakan dalam konsep gaya ini, yaitu tentang hukum Newton, kemudian perbedaan antara massa dan berat benda. Nah, bagaimana bentuk penjabaran dari tiap-tiap poin ini? Sekarang kita langsung lihat ke papan tulis. Oke, sekarang kita lihat untuk poin yang pertama ya, yaitu tentang pengertian gaya. Jadi, gaya dalam bahasan fisika bisa juga kita sebut dengan istilah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Nah, akibat dari tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda ini, maka benda akan mengalami beberapa perubahan. Nah, perubahan yang pertama, misalnya ada sebuah peti atau sebuah balok di sini, dia mula-mula diam, kemudian kita tarik. Akibat kita tarik, si peti ini pasti akan bergerak. Nah, berarti si peti bisa mengalami perubahan kecepatan. Selain perubahan kecepatan, benda juga bisa mengalami perubahan arah gerak. Misalnya, si peti mula-mula dia bergerak ke kanan, kakak tarik dia ke kiri dengan gaya yang lebih besar tentunya dibandingkan dengan arah geraknya. Nah, karena gaya yang kita berikan itu lebih besar, maka terjadi perubahan arah gerak si peti tersebut. Kemudian akibat dari gaya ini juga bisa mengalami perubahan bentuk untuk suatu benda. Misalnya ada sebuah gelas itu kita lempar, kemudian setelah kita lempar pasti gelas itu akan pecah. Nah, berarti setelah kita kasih gaya pada si gelas akan terjadi perubahan bentuk pada gelas. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, akibat gaya yang bekerja pada benda mengakibatkan beberapa buah perubahan. Yang pertama, perubahan arah gerak benda, kemudian perubahan bentuk dan perubahan kecepatan. Oke ya, perubahan kecepatan. Nah, selain ini, hal yang harus adik-adik pahami adalah karena gaya merupakan besaran fisika, jadi gaya ini juga punya simbol dan satuan. Ada simbol gaya, di mana gaya bisa kita simbolkan dengan F besar. Dan untuk satuan gaya bisa kita buat satuannya itu adalah Newton, sesuai dengan nama ahli yang mengungkapkan konsep dari gaya ini, atau kita singkat dengan N besar, di mana Newton ini bisa kita jabarkan sama dengan meter kilogram ya. Jadi Newton itu sama dengan kilogram, meter, second, min, 2. Nah, kemudian dalam satuan gaya selain Newton ini merupakan satuan SI-nya. Kalau kita berbicara satuan yang bukan SI, satuan gaya itu ada juga yang disebut dengan dine. Oke ya, dimana hubungan antara Newton dengan dine, 1 dine itu sama dengan 10 pangkat 5 Newton. Ini hubungan antara satuan dine dengan satuan gaya, di mana dine bukan satuan SI dan Newton itu merupakan satuan SI. Oke ya. Nah, selain itu yang harus adik pahami dalam bahasan gaya ini adalah bahwasanya gaya ini merupakan besaran vektor. Artinya, gaya selain dia punya nilai juga punya arah. Dan untuk menggambarkan sebuah gaya itu bisa kita gambarkan dengan arah panah. Jadi garis kita kasih panah. Gambar dari F ya. Misalnya, ini ada suatu gaya yang arahnya ke kanan, di mana cara menentukan nilai dari gaya itu sama dengan panjang garis ini. Oke ya, ini merupakan nilai dari si gaya itu, berarti arahnya adalah ke kanan. Nah, ke kanan. Selain itu, misalnya
Ada gaya yang arahnya ke bawah. Nih, ini nilainya. Nih F berarti arahnya ke bawah atau ke selatan juga boleh. Itu cara untuk menentukan besar dan arah dari sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda. Selanjutnya, dalam bahasan gaya ini kita juga harus mampu untuk menentukan berapa resultan gaya. Jadi ada istilahnya di sini resultan gaya. Nah, resultan itu bisa juga kita sebut dengan penjumlahan. Bahasa matematiknya resultan, bahasa kitanya kita sebut dengan penjumlahan. Di mana resultan kita simbolkan dengan R besar. Oke ya. Nah, kalau adik-adik mau menentukan resultan gaya, berarti adik-adik harus mempertimbangkan kemana arah dari gaya tersebut. Kalau di matematik mau menjumlahkan, berarti kita gunakan operasi matematik tambah ya. Nah, misalnya di sini kakak contohkan, ada beberapa buah gaya yang bekerja pada suatu benda. Misalnya, ini ada sebuah benda. Ada beberapa buah gaya, misalnya ada gaya yang arahnya ke kanan F1, ada gaya yang arahnya ke kanan juga F2, dan ada gaya yang arahnya ke kiri, ini adalah F3. Pertanyaannya, berapa resultan gaya tersebut? Jadi resultan gaya itu sama dengan gaya yang arahnya ke kanan kita jumlahkan dengan gaya yang arahnya ke kiri. Ini dia. Oke ya. Tapi ingat, kanan positif, kiri negatif. Jadi yang ke kanan siapa? F1 dan F2. F1 tambah F2. Yang ke kiri siapa? F3. Berarti tambah min F3. Hati-hati dengan tanda minus. Begitu juga nanti kalau misalnya adik-adik menemukan arah gaya itu atas dan bawah. Jadi misalnya ada sebuah titik atau sebuah benda bekerja beberapa buah gaya. Misalnya F1 nilainya 4 Newton. Ini kakak kasih nilai ya. Nah, terus ada lagi arah gaya ke atas juga 1 Newton. Kemudian ada ke bawah nilainya 1 Newton juga. Pertanyaannya, berapa resultan gaya yang bekerja pada benda ini? Jadi sama aja, resultan tentu sama dengan F yang arahnya ke atas kita tambah dengan F yang arahnya ke bawah. Tapi ingat, atas itu positif, bawah negatif. Berarti yang ke atas siapa? 4 dan 1. Ada dijumlahkan 4 Newton tambah 1 Newton. Ditambah yang ke bawah siapa? 1. Berarti dikurang 1 Newton. Berarti nilainya tentu sama dengan 4 Newton. Ini resultan dari gaya yang bekerja pada benda ini. Oke, itu dia untuk penjabaran pengertian gaya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk poin yang kedua, yaitu tentang macam-macam gaya. Jadi untuk gaya secara garis besar bisa kita kelompokkan dua macam ya. Ada yang disebut dengan gaya sentuh. Jadi ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Sebetulnya dari kalimatnya aja adik-adik pasti udah bisa membedakan antara gaya sentuh dan gaya tak sentuh ini. Nah, kalau kita artikan gaya sentuh berarti terjadi persentuhan langsung antara gaya dengan benda. Kalau gaya tak sentuh berarti terjadinya antara gaya dan benda itu tidak terjadi sentuhan langsung, gitu ya, untuk perbedaannya. Kita bikinkan, kalau gaya sentuh tadi terjadi sentuhan langsung antara siapa? Antara gaya dengan benda. Nah, kebalikannya untuk gaya tak sentuh, berarti ini tidak terjadi sentuhan langsung antara gaya dengan benda. Oke ya.
Nah, apa contohnya? Kalau gaya sentuh, contohnya misalnya kita mendorong meja. Pada saat kita mendorong meja berarti kan antara tangan kita dengan meja itu kan berarti bersentuhan. Berarti itu dikatakan sebagai gaya sentuh. Jadi contohnya misalnya kita mendorong meja. Nah, mendorong meja. Terus apa lagi? Contoh lain misalnya kita menarik kursi, itu kan juga terjadi persentuhan langsung. Menarik kursi. Nah, kemudian apa lagi? Contohnya ketika kita jalan gitu ya. Misalnya ketika jalan itu kan juga terjadi persentuhan antara kaki kita dengan lantai. Kemudian kalau gaya tak sentuh contohnya apa? Contohnya misalnya ada buah jatuh dari pohonnya. Buah jatuh dari pohon. Nah, pada saat buah jatuh dari pohon ini kan kalau secara alami tidak ada yang mengambil buah itu dari pohon. Nah, buah jatuh dari pohon ini diakibatkan karena adanya gaya gravitasi. Kemudian apalagi contohnya? Misalnya sebuah magnet itu dapat menarik paku. Magnet menarik paku. Padahal kan si magnet itu tidak langsung menyentuh paku, itu contohnya. Kemudian kalau misalnya gaya yang bekerja pada mesin itu merupakan gaya sentuh ya. Kita tambahkan di sini ada gaya pada mesin. Ini juga merupakan gaya sentuh. Nah, selain gaya sentuh dan gaya tak sentuh ini, dalam bahasan ini adik-adik juga harus paham ada istilahnya gaya gesek. Oke ya, gaya gesek. Nah, apa itu gaya gesek? Gaya gesek itu kita sebut juga dengan istilah gaya hambat. Nah, dari kata hambat ini pasti adik-adik sudah bisa menyimpulkan bahwasanya gaya gesek ini berarti gaya yang menghambat pergerakan benda. Oke ya. Jadi gaya gesek di sini merupakan gaya yang menghambat pergerakan benda. Oke, menghambat pergerakan benda. Nah, supaya si gaya ini bisa menghambat pergerakan benda, otomatis arah dari gaya gesek itu harus berlawanan dengan arah gerak benda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya benda itu bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya kemana? Ke kiri, begitu sebaliknya. Tapi ada syarat kapan gaya gesekan itu ada. Jadi gaya gesek ada pada saat permukaan suatu bidang itu kasar. Oke ya, jadi pada saat permukaan bidang kasar. Nah, kalau licin bagaimana? Pada saat permukaan bidang itu licin, maka gaya geseknya bisa kita abaikan. Itu dia yang kita sebut dengan gaya gesek. Selanjutnya, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tentang hukum yang digunakan dalam bahasan gaya. Ada disebut dengan hukum Newton. Dan untuk hukum Newton ini bisa kita kelompokkan 3 macam. Ada yang disebut dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita lihat dulu untuk hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton di sini dia menjelaskan bahwasanya benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak selama resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Jadi kata kuncinya di sini sigma F atau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Pada saat ini ada 2 kondisi yang dialami oleh benda, yaitu benda yang dalam keadaan diam maka akan tetap diam. Oke ya, atau benda yang sedang bergerak
benda yang sedang bergerak, dia akan tetap bergerak, tapi pergerakannya itu dengan kecepatan tetap, ya, dengan kecepatan tetap. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, pasti pada benda itu berlaku konsep GLB. Jadi kalau benda itu mengalami hukum 1 Newton, berarti dia juga akan berlaku padanya konsep GLB. Dan untuk hukum 1 Newton ini sering juga disebut dengan istilah hukum kelembaman. Oke ya, jadi istilahnya hukum kelembaman. Atau juga bisa kita sebut dengan istilah hukum inersia benda. Artinya semakin besar massa benda, maka benda itu akan makin malas untuk bergerak. Itu dia yang diungkapkan dalam pembahasan hukum 1 Newton. Di mana contoh penerapannya dalam kehidupan? Contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan, misalnya pada saat kita berada di atas motor atau di atas mobil yang sedang melaju, tiba-tiba direm, apa yang terjadi pada tubuh kita? Tubuh kita akan terdorong ke depan. Jadi tubuh kita akan terdorong ke depan pada saat mobil atau motor direm, ya. Pada saat mobil direm. Artinya di sini tubuh kita mempertahankan posisi yang mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian kalau misalnya mobil itu digas, apa yang terjadi pada tubuh kita? Tubuh kita akan terdorong sebaliknya. Tubuh akan terdorong ke belakang. Oke ya, terdorong ke belakang. Nah, pada saat si mobil digas, kebalikannya aja, mobil digas. Nah, kemudian ada lagi penerapannya pada saat kita taruh sebuah gelas yang berisi air di atas kertas, kemudian kertas itu kita tarik dengan sangat cepat, maka si gelas itu akan berada tetap di posisinya tanpa tertarik bersama si kertas. Itu juga merupakan contoh penerapan hukum 1 Newton. Selanjutnya kita lihat untuk hukum yang kedua, yaitu hukum 2 Newton. Oke ya, jadi ada bahasannya hukum 2 Newton. Nah, kalau hukum 1 Newton menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, hukum 2 Newton menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada benda tidak lagi sama dengan 0, tetapi sama dengan massa dikali percepatan benda, atau dengan istilah lain, percepatan yang bekerja pada suatu benda nilainya sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa sebuah benda. Oke, jadi F di sini adalah gaya tadi. Kita bikinkan rinciannya, ini gaya, satuannya Newton. Kemudian M di sini adalah massa satuannya adalah kilogram. A di sini adalah percepatan. Oke ya, percepatan satuannya adalah meter per second kuadrat atau meter second min 2. Dari persamaan ini bisa kita buatkan bunyi hukum 2 Newton, yaitu percepatan benda nilainya sebanding dengan gaya. Gaya tentunya gaya yang bekerja pada benda. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Berbanding terbalik dengan massa benda. Inilah yang diungkapkan oleh
hukum 2 Newton. Sebanding itu maksudnya apa? Semakin besar gaya yang bekerja pada benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Itu ya. Atau berbanding terbalik berarti kebalikannya. Dia kan berbanding terbalik dengan massa. Artinya semakin besar massa, maka percepatan benda semakin kecil. Atau semakin kecil massa, maka percepatan benda akan semakin besar. Oke, jadi di sini bisa kita buatkan hubungan sebanding dan berbanding terbalik itu semakin besar F. Jadi ketika F besar, maka percepatannya juga akan bernilai besar. Atau sebaliknya, ketika gaya yang bekerja pada benda itu kecil, maka percepatan yang ada pada benda itu juga kecil. Kalau dengan massa dia berbanding terbalik, artinya semakin besar massa suatu benda, maka percepatan dari benda itu akan semakin kecil. A-nya akan semakin kecil. Kemudian sebaliknya, ketika M atau massa benda itu kecil, maka percepatannya akan semakin besar ya. Itu dia hubungan antara perbedaan antara sebanding dan berbanding terbalik. Dan untuk rumus ini Adik-adik harus hati-hati dalam bolak-balik rumus. Kalau misalnya masih bingung, boleh dibantu dengan rumus segitiga ya, di mana dia ada 3 variabel, ini untuk bagi, ini untuk kali. Berarti yang di atas itu adalah sigma F resultan gaya, ini adalah massa, ini adalah percepatan. Siapa yang kita cari itu yang kita tutup. Ini untuk pembahasan hukum 2 Newton. Oke, untuk penerapan hukum 2 Newton ini dalam kehidupan sangat banyak ya. Beberapa contohnya misalnya bus yang melaju di jalan raya. Ini merupakan penerapan dari hukum 2 Newton. Jadi contoh yang pertama bisa bus atau mobil secara umum melaju di jalan raya. Oke, melaju di jalan raya. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya ada bus dan sedan itu tabrakan. Pasti yang lebih hancur itu adalah sedan. Kenapa? Karena massanya lebih kecil. Kemudian selain itu contoh penerapan hukum 2 Newton bisa kita lihat dari sistem kerja lift. Itu juga merupakan contoh penerapan hukum 2 Newton. Jadi ada sistem kerja untuk lift ya. Nah, kemudian kita mendorong gerobak, itu juga contoh penerapan hukum 2 Newton. Pokoknya untuk contoh hukum 2 Newton ini sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Intinya hukum 2 Newton membahas hubungan antara massa, percepatan, dan gaya yang bekerja pada benda. Oke, sekarang kita lihat untuk hukum yang ketiga, yaitu hukum 3 Newton. Oke ya. Nah, jadi ada bahasannya hukum 3 Newton. Nah, kalau hukum 1 Newton tadi menjelaskan resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, hukum 2 Newton menjelaskan resultan gaya sama dengan massa kali percepatan, hukum 3 Newton menjelaskan besarnya gaya aksi itu sama nilainya dengan min gaya reaksi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita memberikan gaya pada suatu benda itu disebut dengan gaya aksi, besarnya akan sama dengan gaya yang diberikan oleh benda kepada kita, disebut dengan gaya reaksi, tetapi arahnya berbeda atau arahnya berlawanan. Jadi kalau kita buat kalimat untuk hukum 3 Newton ini, pada saat atau ketika kita memberikan atau mengerjakan gaya pada suatu benda, maka benda tersebut juga akan memberikan gaya pada kita, akan mengerjakan gaya pada kita. Nah, besarnya sama. Oke, jadi besarnya itu sama ya, tapi arah dari gaya itu berbeda.
Nah, misalnya kita mendorong dinding, pada saat yang sama dinding juga mendorong kita. Artinya pada saat kita memberikan gaya pada dinding, maka dinding juga akan memberikan gaya pada kita, di mana besar gayanya sama tapi arahnya berbeda. Jadi di sini bisa kita buatkan contoh penerapan hukum 3 Newton ini dalam kehidupan. Contohnya yang tadi kakak sebutkan, mendorong dinding. Oke, mendorong dinding, atau pada saat kita mendayung perahu, itu juga merupakan contoh aksi reaksi, mendayung perahu. Nah, kemudian apa lagi? Roket itu juga merupakan contoh penerapan hukum 3 Newton. Terus pada saat kita jalan baik itu di lantai ataupun di jalan raya ya, pada saat kita jalannya ke depan pasti ada gaya aksinya ke belakang, atau ketika kita jalannya ke depan gaya aksi, sebaliknya gaya reaksinya adalah ke belakang. Itu dia yang dijelaskan dalam hukum 3 Newton. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu perbedaan antara massa dengan berat. Jadi ada istilahnya massa dan berat. Ini ternyata berbeda, tapi kalau dalam kehidupan ini seringkali disamakan. Kalau kita misalnya nimbang berat badan, padahal yang kita timbang itu bukan berat badan tapi adalah massa badan gitu. Nah, apa beda antara massa dengan berat? Perbedaan yang pertama bisa kita lihat dari nilainya, dimana kalau nilai massa ini selalu tetap. Oke ya, jadi nilai dari massa selalu tetap. Sedangkan kalau berat, ini nilainya berubah-ubah. Nilai berubah-ubah. Kenapa berat nilainya berubah-ubah? Karena nilai berat ini dipengaruhi oleh gravitasi atau dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sedangkan massa nilainya tetap, ini dia tidak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Oke ya, ini perbedaannya yang kedua. Selanjutnya, perbedaan antara massa dengan berat. Massa itu bisa kita simbolkan dengan M kecil. Sedangkan berat simbolnya adalah W kecil. Simbolnya W kecil. Terus apalagi yang membedakannya? Satuannya. Kalau massa, satuan SI-nya adalah kilogram, sedangkan berat ini satuannya adalah newton, sama dengan satuan gaya. Nah, selanjutnya yang membedakan antara massa dengan berat adalah massa tidak ada rumusnya, sedangkan berat ada rumusnya, di mana rumus atau persamaan yang kita gunakan untuk menentukan berat ini adalah W sama dengan massa kali dengan percepatan gravitasi. Nanti tinggal bolak-balik rumus ya, biar gampang. Bantu lagi dengan rumus segi 3 karena dia 3 variabel. Ini bagi, ini kali, berarti yang di atas ini adalah W, di sini massa, ini adalah gravitasi. Oke, berarti di sini G, ini variabel baru ya, ini adalah percepatan gravitasi, di mana untuk percepatan gravitasi bumi itu nilainya ketetapan yaitu 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Mana yang mau kita gunakan tergantung. Kalau misalnya di soal tidak ditentukan percepatan gravitasi nilainya berapa, kita gunakan 10. Kenapa? Biar gampang kita dalam penyelesaian matematik. Tapi kalau misalnya ditetapkan 9,8, ya udah kita harus menggunakan nilai 9,8. Oke, adik-adik, itu untuk penjabaran materi tentang gaya. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu. Jadi hal yang harus adik-adik pahami adalah pengertian gaya, bahwasanya gaya ini merupakan tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Dorongan pada suatu benda. Nah, di mana gaya ini merupakan besaran fisika, ada simbolnya F, kemudian satuan dari gaya ini adalah Newton atau rinciannya adalah kilogram meter
per second kuadrat atau meter second min 2. Kemudian yang harus dipahami lagi ada macam-macam gaya. Secara umum ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Bedanya apa? Kalau sentuh berarti ada terjadi persentuhan langsung antara gaya dengan benda. Kalau tak sentuh tidak ada persentuhan langsung antara gaya dengan benda. Terus ada lagi istilahnya gaya gesek atau disebut juga dengan gaya yang menghambat pergerakan benda. Kemudian yang harus ada dipahami lagi ada hukum Newton, di mana hukum Newton ini ada 3. Ada hukum 1 Newton membahas tentang hukum kelembaman atau hukum inersia, benda diam tetap diam, benda bergerak tetap bergerak, dan berlaku konsep GLB. Sedangkan hukum 2 Newton menjabarkan tentang sigma F sama dengan M kali A, ada percepatan berarti berlaku konsep GLBB. Kemudian ada hukum 3 Newton, dan hukum 3 Newton membahas tentang gaya aksi sama dengan gaya reaksi tapi arahnya berbeda. Kemudian massa ternyata itu beda dengan berat, di mana massa nilainya tetap tidak dipengaruhi oleh gravitasi, dan untuk berat ini nilainya berubah. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh gravitasi. Hubungannya apa? Di mana nilai berat itu sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Oke, ini dia untuk hal-hal yang mesti ada dipahami dalam konsep gaya. Untuk selanjutnya, biar lebih paham, silakan tonton untuk penjabaran pembahasan soal terkait materi ini. Semoga bermanfaat. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.